Halo adik-adik, udah siap buat sekolah minggu belum nih? Siap, Kak Tania. Siap dong. Tadi udah ditanyain Mama Ita kan udah pada sarapan. Berarti udah kuat, udah ada tenaganya untuk menyanyi dan memuji Tuhan. Nah, katanya mau ajak adik-adik untuk menyanyikan satu buah lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Nah, adik-adik, kalau kita berjalan serta Yesus setiap hari, pasti kita tidak akan khawatir adik-adik. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita satu dalam doa ya adik-adik. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak untuk hari yang baru di mana kami, anak-anakmu, bisa berkumpul untuk bersekolah minggu. Kami siap mendengarkan firman-Mu dan kami siap untuk memuji nama-Mu ya Bapak. Sertai kebaktian sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan lagi, katanya ada games nih adik-adik. Adik-adik udah siap belum nih? Ya. Oke, nah kalau adik-adik yang kecil yang didampingin sama papa mamanya bisa juga ikut jawab games ini ya adik-adik. Nanti bisa dibantu sama papa mamanya. Oke, games ini adalah tebak tokoh, tebak tempat, dan tebak sesuatu. Nah, kita mulai di pertanyaan pertama. Siapakah aku? Aku adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Nah, kalau ada yang udah tahu, nanti bisa langsung jawab ya. Coba deh, iya sudah angkat tangan nih. Katanya pada baru nyebutin satu clue doang loh. Siapa dong? Rasul Petrus. Oh, Rasul Petrus bener nih. Iya. Kok tahu sih Iyes? Tadi waktu kakak share screen itu kelihatan jawabannya terus hilang lagi. Ya. Jadi jawabannya Rasul Petrus. Oke deh. Jawabannya Rasul Petrus. Rasul Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus banyak 3 kali. Nah, oke. Pertanyaan yang kedua nih. Ini adalah sebuah tempat. Tempatnya itu banyak pohon-pohon. Sebuah tempat, terus banyak pohon-pohon. Terus apalagi ya? Tempatnya ini bisa dipakai untuk berdoa adik-adik. Oh, itu apa? Getsemani.
Ini siapa yang ngomong ya? Kak tadi nggak Kinan, bisa Kinan. lihat nih. Kinan tadi yang bilang. Kinan. Apa Kinan jawabannya? Getsemani. Benar. Getsemani. Benar. Oke, coba kita lihat ya. Kalau yang lainnya ada lagi nggak jawabannya? Siapa yang mau jawab lagi nih? Kayaknya saya Getsemani. Benar, Getsemani. Bukan di Rehoboth. Aku hampir aja bilang jangan. Tempatnya ini tempat untuk berdoa loh. Bukan di kampung sawah kan kata Nia. Oh, Banyak tuh. pohon-pohon. Bisa juga loh di kampung sawah di rumah Mama Ita. Coba ya kita lihat jawabannya. Apakah jawaban Kinan betul? Betul sekali. Wah, hebat nih Kinan. Pinter. Nah, pertanyaan yang ketiga. Apakah aku ada di dalam cerita Nabi Nuh? Nah, siapa nih yang bisa jawab nih? Aku Ya, Nuh. ada di dalam cerita Nabi Nuh. Satu dua jawab ya. Itu benda atau Kenapa? itu benda atau apa? Ini binatang. Nah, binatang. Aku ada di dalam cerita Nabi Nuh. Binatang apakah aku? Burung apa ya yang Binatangnya. Jadi binatang yang melambangkan kesetiaan. Oh, Burung merpati. Siapa yang jawab ya? Jilena, Kak. Oh, Jilena. Coba yang lain ada yang mau jawab lagi? saya merpati. Jilena Besar tadi atau kecil kata Nia. binatangnya bisa kecil dan bisa besar Mama Ita. Oh, bisa kecil, bisa besar tuh. Jilena tadi jawab merpati ya. Merpati. Yang lain ada yang mau jawab lagi? Bisa terbang nggak, kata Nia? Udah dikasih buka jalan tuh sama Kameli. Tuh. Kan Terbang atau melata? Ayo. terbang. Terbang tuh. Nah, kalau terbang kan banyak nih Hmm. jenisnya. Ada yang mau jawab lagi? Coba ya kita kunci jawaban Jilena. Merpati. Apakah betul merpati? Betul, Jilena. Burung merpati. Burung merpati. Nah, pertanyaan terakhir. Siapakah aku? Aku adalah seorang wanita. Aku berasal dari suku Moab. Nah, siapa ya? Coba ditanya yang anak kecil, papa mamanya, siapa tahu? Papa mamanya Bukan tahu. Kameli ya, Kameli dari kampung sawah. Iya, Kak Beli dari kampung sawah nih. Nah, ini seorang wanita adik-adik. Siapa nih? Wanita ini juga bekerja di ladang adik-adik. Ada yang bisa jawab nggak nih? Nih, perempuan, wanita dari suku Moab, dia bekerja di ladang. Yang menemani ibu mertuanya ya, kata Nia Iya, ya. betul, Mama Ita. Itu yang tepat. Betul. Ayo, siapa itu? Siapa ya? Siapa? Siapa? Siapa ya tadi yang jawab ya? Itu ada suara tadi udah. Kinan. Kinan jawabannya apa Kinan? Hmm. Coba yang lain. Ayo yang lain. Iya, coba yang lain. Ruth. Yes ya tadi yang jawab ya, yes. Ya, Ruth, Kak. Ruth. Yes juga Ruth. Siapa ya itu tadi ya? Gwen ya, Gwen. Wen apa Wen? Gwen apa Gwen?
Wen, saya? bukan ini aja, Wen. Bukan itu aja. Jawabannya saya. Ayo, siapa? Ayo siapa ya? Bukan Mama Ita, bukan Nelly. Ya. Ayo, Rene tahu tuh pasti Rene Rene tuh. tahu nih, siapa nih? Coba Rene. Coba ditebak. Siapa tahu tebakannya betul kan? Mami Helen kali ya? Oh, Mami Helen Bisa. bisa jadi nih, Kakak. Oke, kita kunci jawaban Ies dan Kinan. Ruth, apakah betul, Ruth? Coba ya, kita lihat ya. Betul, Ruth. Yeay. Hebat-hebat tuh. Ternyata anak-anak sekolah minggu kita pinter-pinter ya, kakak-kakak. Wah, pinter-pinter. Nah, adik-adik, kita setelah game kita mau mendengar warta KTA. Silakan, Kak Geri. Kak Giri atau Kak Beni Wempi? Selamat pagi adik-adik semuanya. Pagi Kak Geri. Selamat pagi. Yang lagi makan, selamat pagi yang belum mandi. Ada yang belum mandi ya? Enggak ya, kan karena kita kalau sekolah minggu siapkan dengan baik, mandi dulu, pakai baju yang rapi, yang bagus, supaya mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nggak apa-apa kalau adik-adik masih sambil makan. Yang penting kita sama-sama menyimak. Nah, yang pertama Kak Geri mau memperkenalkan seseorang nih. Nah, adik-adik, tahun ini kita berkesempatan untuk mendapatkan guru tambahan. Adik-adik pasti sering lihat, tapi mungkin ada yang belum tahu namanya. Nah, untuk tahun 2022 ini, nanti kita akan ikut dilayani oleh Kak Helen. Mana Kak Helen ya, biar adik-adik tahu nih. Kayak tadi ada deh. Selamat pagi adik-adik. Nah. Salam kenal. Selamat pagi Kak Helen. Pagi Kak Meli. Nah, ini biar adik-adik tahu. Ini Kak Helen. Nanti Kak Helen akan mengajar adik-adik juga selama tahun ini. Jadi buat adik-adik selamat dilayani oleh Kak Helen. Nah, Kak Helen ada yang mau disampaikan buat adik-adik? Nggak ada, salam kenal buat adik-adik semuanya. Mungkin udah ada yang kenal di gereja tapi belum tahu ya. Jadi sekarang mulai tahun 2022 seperti Kak Geri bilang, saya akan mengajar adik-adik juga seperti kakak-kakak pengajar yang lain. Salam kenal. Nah, Kak Helen kira-kira mau ngajar kelas yang mana nih? Biar adik-adik tahu. Kelas yang taruna ya, sama apa tuh? Tunas remaja. Iya, ya. sama tunas remaja. Dampingin Kaita. Oke, berarti nanti adik-adik kelas taruna sama kelas remaja siap-siap ya. Nanti Kak Helen akan ikut mengajar. Terima kasih Kak Helen. Sama-sama Kak Geri. Nah, adik-adik, untuk hari ini kelas TK akan diajar oleh Kak Winda, lalu kelas taruna oleh Kak Emilia, kelas madya oleh Kak Roni, dan tunas remaja oleh Mama Ita. Jadi nanti kita akan siapkan setelah kelas gabungan akan disiapkan breakout room untuk adik-adik bisa masuk ke kelasnya masing-masing. Oke, dan jangan lupa adik-adik bisa melakukan persembahan lewat OVO atau GoPay yang barcode-nya akan dikirim ke grup masing-masing, atau adik-adik bisa kumpulkan dulu di amplop atau suatu tempat, nanti dititipin ke mamahnya. Nanti mamahnya akan berikan ke guru sekolah minggu. Oke, selamat beribadah, selamat sekolah minggu, selamat bersuka cita. Bye-bye.
Oke adik-adik, sebelum kita pisah kelas, kita mau angkat lagi satu pujian yang jadi lagu tema kita hari ini ya adik-adik. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Bila hati kawan terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi pendukung, tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku mencela, ampunilah. Oke adik-adik, selamat pisah kelas. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sebentar minggu. Oke, yuk kita mau buka Alkitab kita. Semua ada pegang Alkitab? Coba kasih lihat, Kameli mau ngeliat Alkitabnya. Ya sudah, Betari mana? Kinan sudah. Betari, iya ya, Rene juga sudah. Oke, kita buka Perjanjian Lama adik-adik. Kita buka dari Hosea. Hosea itu Perjanjian Lama. Yang kalau di ini ada Hos. Habis kitab Daniel adik-adik. Habis kitab Daniel terus Hosea. Kalau Kameli di Alkitabnya ini sih halamannya 1260. Tapi pasti beda lah sama adik-adik. 1140. Oh ya, beda-beda ya. Sudah ketemu ya, sudah ketemu. Hosea 14. Sudah ketemu Betari, Kinan, sama Rene. Hosea 14, Perjanjian Lama. Sudah, yes. Betari sudah ketemu sayang, minta tolong sama siapa yang ada di rumah, Mama atau sama kakak? Udah, Kak. Sudah. Hosea 14. Sudah, Kak. Ya, Kinan sudah. Rene sudah ya, Rene ya. Oke? Sudah, Kak. Ya, oke. Semua sudah ketemu. Hosea berapa? Hosea 14. Hosea 14 ayat 2 sampai 9. Udah ketemu semua ya? Sudah yes? Rene sudah. Hosea 14 ayat 2 sampai 9. Sudah. Betari udah ya? Kinan udah ya? Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Yuk. Ayat berapa? Ayat 2 sampai 9. Hosea 14. Yang gede tuh angkanya 14-nya yang gede. Kemudian kita cari ayatnya yang kecil. Hosea 2 sampai 9. Sudah ketemu? Sudah. Oke. Yuk, tangannya dilipat semua. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami anak-anak-Mu datang dalam sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan, juga sukacita untuk kami boleh bersama-sama memuji, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya pimpin kami, untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu, akan kehendak-Mu, dan kami boleh dimampukan untuk melakukannya.
Jadikan kami anak yang baik, Tuhan, yang taat dan setia kepadamu. Kami mau berdoa buat teman-teman kami dimanapun mereka berada, untuk mereka boleh dalam keadaan sehat, untuk mereka juga boleh dapat bergabung bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita baca Alkitabnya ya. Adik-adik satu ayat dulu. Yang pertama, ya. Ini itu kan, Hosea 14. Ya, Hosea Ayat 1 sampai 9. Enggak, ayat 2. Ayat 2 sampai 9. Nah, kita bacanya 2 ayat ya. Mulai dari Rene. Rene 2 ayat, Betari 2 ayat, Kinan 2 ayat, terus Yes 2 ayat. Sisanya 2 ayat. Ya. Jadi 8 ya. Yuk kita mulai dari Rene 2 ayat. Judulnya dulu ya Rene. Ya, Kak. Oke, mulai. Tentang pertobatan dan janji. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tenggelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan Kami. Ya, pengakuan kami. Terus Betari ayat 4 dan 5. Betari masih di mute, sayang. Masih di mute. Tidak dapat menyelamatkan kami tidak mau mengendarai kuda dan kami tidak akan berkata lagi ya Allah kami kepada buatan tangan kami karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela. Sebab murkaku telah surut daripada mereka. Ya. Terima kasih Betari. Mama Betari, terima kasih ya. Ya, sama-sama Kak Meli. Yuk dilanjutkan ya dengan Kinan ayat 6 dan 7. ayat 6 dan 7. Oke. Aku akan seperti embun lagi bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merebak semaraknya akan seperti pohon zaitun dan berbau harum seperti yang di Libanon. Ya, terima kasih. Yes. Ayat 8 sampai 9. Ya, oke. Di mute, yes, di mute. Oh, maaf.
Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku dan tumbuh seperti gandum. Akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyhur seperti anggur Libanon. Apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Pohon sanobar yang menghijau daripadaku, engkau mendapat buah. Ya. Terima kasih ya adik-adik semua. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah maaf. Maaf kata yang punya kuasa. Bener nggak ya? Maaf itu punya kata yang punya kuasa. Kuasa apa tuh? Nah, sebelum kita ngebahasnya, kita mau diskusi adik-adik. Temanya maaf, kata yang punya kuasa. Adik-adik tahu nggak kalau salah itu apa sih? Salah itu Kita melakukan tindakan yang salah. ya melakukan tindakan yang tidak baik, ya kan? Ada lagi nggak? Ada lagi yang mau berpendapat? Segitu doang sepengetahuan saya. Ya, terima kasih Yes. Perbuatan yang salah itu perbuatan yang apa ya? Ada lagi masukannya adik-adik? Kinan mungkin? Perbuatan yang tidak benar. Ya, perbuatan yang tidak benar. Rene ada masukan? Perbuatan yang salah itu apa sih? Perbuatan yang salah apa contohnya? Contohnya boleh. Rene, Kak. Ya? Udah dari Rene, Kak. Apa? Rene, maaf, apa Rene? Tadi Rene, Kak. Jawab. Oh, tadi Rene yang jawab. Ya, terima kasih ya. Perbuatan yang tidak benar. Betari ada masukan lagi? Perbuatan yang salah itu perbuatan yang apa? Kinan, Kak. Ya, Kinan. Berbohong. Ya, berbohong. Iya, perbuatan yang salah itu adalah perbuatan yang tidak baik, yang tidak benar, terus yang membuat Tuhan sedih, dan juga perbuatan yang bisa membuat orang lain sedih juga, atau bisa marah, ya kan? Contohnya tadi kata Kinan itu berbohong. Nah, adik-adik, kami ini mau tanya nih, adik-adik pernah nggak melakukan tindakan yang salah itu, melakukan tindakan yang tidak baik itu? Coba mulai dari Rene. Rene pernah nggak melakukan kesalahan? Kesalahan apa sih? Terus apa yang Rene lakukan? Coba Rene jawab. Apa Rene? Tidak membereskan tempat tidur. Iya, Rene lupa membereskan tempat tidur. Terus apa yang Rene lakukan? Rene membereskan tempat tidur Rene sendiri. Oh iya, pintar. Waktu Rene belum membereskan tempat tidur, ditegur Mama, diingatkan Mama? Iya, Kak. Ya, terus Rene bilang apa ke Mama? I'm sorry, Mom. Iya, I'm sorry, Mam. Iya, maaf, Ma, lupa. Sekarang aku beresin, gitu ya, Rene ya? Iya, Kak. Oke, sekarang Betari pernah nggak melakukan kesalahan? Pernah, Kak. Apa sih? Apa boleh kami tahu? Melakukan kesalahan apa? Bohong. Oh, berbohong. Bohongnya bohong ngapain, Betari? Bohongnya ngapain? Bohong apa ya? Bilang sama Mama, tapi belum mandi. Oh, belum mandi. Terus ditegur Mama. Terus Mama ingetin? Ingatin, Kak.
Ya, terus Betari bilang apa sama mama? Maaf. Iya, iya benar. Mamanya marah apa enggak? Setelah Betari bilang maaf, Ma, bohong. Tidak marah. Iya, tidak marah. Sekarang Kinan. Sekarang Kinan melakukan kesalahan apa? Bohong. Bohong apa? Tadi kalau Betari belum mandi, bilangnya udah mandi. Kalau Kinan apa? Kalau Kinan udah cuci tangan tapi belum cuci tangan. Ya, terus apa? Terus Mama ngapain? Mbak bukan Mama. Oh, Mbak. Terus gimana? Kinan Terus kata Mbak gini, ih Kinan bohong, ih. Terus Ya Kinan udah belum cuci tangan. Gitu doang. oh, iya, gitu Gitu doang. doang. Nggak bilang minta maaf. Maaf. Gitu doang. Itu kan Gitu mah masih gak apa-apa. tapi bohong itu tidak baik, yes. Kalau bilangnya Kinan cuci tangan, udah, padahal dia bohong. Itu kan berarti dia bohongnya bukan ke Mbak juga, tapi kan Tuhan tahu Kinan bohong. Makanya Kinan minta maaf sama Mbak ya. Oh ya cuci tangan, lupa. Kan kalau tangan kita bersih buat kesehatan kita juga kan, benar nggak? Benar. Kalau kita bohong, bohongnya bukan kepada manusia juga, tapi kan Tuhan tahu. Karena kan kita anak-anak tuh Tuhan. Yes, sekarang yes. Makasih ya Kinan. Yes, sekarang yes. Aduh. Yes, pernah melakukan kesalahan apa? Udah tadi ada yang bohong, ada yang lupa beresin tempat tidur. Tapi ya nggak apa-apa. Sekarang yes, coba. Aduh apa ya? Oh ya itu. Apa tuh? Aduh apa lupa. Kalau nggak salah terakhir itu lupa ngirim tugas ke lupa ngirim tugas. Lupa. Ya kan minggu lalu kan suruh ngirim tuh catatan ibadah. Tapi terlambat aku ngirimnya. Oh, Nah, terus bilangnya udah. Yes, bilangnya udah. Iya, tapi belum. Oh, iya Untung ada sama. mode. Untung ada mode kirim tapi nggak ada itu jawabannya. Iya. Kalau kayak gitu siapa yang negor? Gak ada yang negur sih tapi waktu itu gak ada yang lihat. Oh gitu. Ya, adik-adik biasanya ya kalau kita melakukan kesalahan kan kepada mama, kepada kakak atau kepada siapapun, oma, opa, misalnya kita berbohong, kita melakukan hal yang salah untuk mereka supaya tidak tambah marah, kita pasti mengucapkan kata maaf, ya kan? Kita pasti minta maaf. Jadi tema kita pada hari ini adalah maaf adalah kata yang punya kuasa. Kuasanya itu yaitu meredakan orang yang kita sakiti itu jadi berkurang marahnya gitu kan, ataupun mereka jadi nggak marah karena kita mau mengakui kesalahannya. Adik-adik, kenapa coba kita kadang-kadang nggak mau mengakui kesalahan? Yes. Kira-kira apa ya yang membuat kita kadang-kadang nggak mau mengakui Takut dimarahin. Takut dimarahin. Ada lagi nggak? Kinan? Takut dimarahin juga. Takut dimarahin, takut dihukum. Ya, Betari. Ada lagi nggak? Kenapa kita nih kadang nggak mau ngakuin kesalahan kita? Takut. Takut. Iya. Ada lagi nggak, Rene? Rene apa? Kadang-kadang kita nggak mau tuh ngakuin kesalahan kita karena apa? Selain takut, ada nggak? Apalagi Rene? Apa Rene? Malas. Hah? Malas.
Malas. Oh iya, kita malas ngakuinnya. Terus ada juga loh adik-adik yang nggak mau mengakui karena malu, ya kan? Takut, malu. Wah, kalau kita mengakui kesalahan, kita jadi ini nih, harga dirinya nih, jadi turun nih. Ya kan? Terus kita juga nggak mau nanggung resiko, ya nggak? Saya nggak mau, takut, ntar saya takut dihukum, gitu kan? Nah, padahal nih adik-adik, kalau kita mau mengakui kesalahan dan kalau kita mau minta maaf, apa yang akan kita rasakan kalau kita sudah minta maaf? Kembali lagi, Rene, kalau kita udah minta maaf, perasaan Rene apa? Maaf, Ma, gitu. Perasaan Rene jadi apa? Lega. Lega, ya kan? Terus apa lagi, Kinan? Kalau Kinan udah minta maaf, perasaannya gimana? Santai. Santai? Enggak tegang lagi? Ya. Enggak. Sekarang Betari. Kalau Betari sudah minta maaf nih, misalnya sama mama atau sama yang lainnya, perasaannya gimana? Makanya senang, Kak. Apa Betari, apa? Senang, Kak. Ya, senang. Benar, senang. Kita nggak takut lagi. Kita senang karena kita sudah mengakui kesalahan. Ya kan? Yes. Ada lagi nggak? Kalau kita udah minta maaf nih, perasaannya jadi apa? Ya. Mas nih kata-matanya ngikutin matanya mulu nih. Ada gimana? Jadi kayak gini. Apa? Ya biasa-biasa aja sih kalau udah lega. Lega, iya, bukan biasa. Tapi kadang-kadang kalau aku udah minta maaf, muka Abu masih marah. Aku udah belum minta maaf. Iya, iya benar ya. Kalau kita udah minta maaf nih ya, kita lega, kita senang, kita nggak tegang lagi, ya kan? Terus kita bahagia, terus kita sukacita. Yang lebih utama menyenangkan hati Tuhan. Coba kalau kita nggak minta maaf, kita bohong terus. Wah, pasti kita bohong lagi, numpuk deh tuh, ya kan? Jadi kita nih nggak damai, ya kan adik-adik? Nah, adik-adik hebat. Karena mau mengakui kesalahannya. Jangan malu untuk kita mengakui kesalahannya, kesalahan kita. Soalnya kalau kita sudah minta maaf, kita mendapatkan ketenangan, kelegaan, sukacita, damai, juga kita sehat. Nah, adik-adik, tadi dalam Alkitab ini yang tadi kita baca itu Nabi Hosea itu adalah nabi Tuhan, adik-adik. Dia diutus oleh Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Bangsa Israel ini juga mereka melakukan kesalahan, adik-adik. Mereka berbuat perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan, yang membuat Tuhan sedih. Yang pertama, mereka menyembah berhala, ya kan? Tuh menyembah berhala itu Tuhan sedih, Tuhan marah, adik-adik. Tuhan pengen hanya Tuhan, hanya Dia yang disembah, gitu kan. Tapi bangsa Israel nakal, mereka menyembah berhala. Kemudian bangsa Israel melakukan kekerasan, adik-adik. Mereka berbuat yang tidak baik kepada sesamanya juga. Kemudian mereka perbuatan zina, terus mereka tidak taat, tidak setia kepada Tuhan. Jadi buat hati Tuhan sedih, adik-adik. Nah, Nabi Hosea dipakai Tuhan untuk menegur bangsa Israel. Hai Israel, Tuhan itu menyayangimu. Tuhan itu mau bangsa Israel mengakui kesalahannya. Minta ampun sama Tuhan, ya kan? Nah, Tuhan senang kalau bangsa Israel mau minta ampun, minta maaf sama Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan pun ingin kita anak-anaknya nih, kita yang disayang sama Tuhan. Yes,
Rene, Kinan, Betari, itu anak-anak Tuhan. Tuhan sayang sama kalian semua. Nah, Tuhan mau kalau kalian mempunyai kesalahan, harus mengakui dan harus minta maaf. Tuhan juga menunggu loh, adik-adik minta maaf sama Tuhan. Adik-adik percaya Tuhan mau mengampuni kesalahan adik-adik? Yes? Yes, percaya Tuhan Maha Pengampun? Iyalah. Iya. Kinan percaya Tuhan Maha Pengampun? Iya. Iya. Rene percaya Tuhan Maha Pengampun? Iya. Iya. Kalau Betari percaya enggak? Tuhan Yesus pasti mau mengampuni kesalahan Betari? Percaya? Ya. Ya, oke. Apa buktinya Tuhan sayang sama adik-adik? Tuhan mau mengampuni adik-adik. Ada yang tahu buktinya apa? Tuhan mau mengampuni adik-adik. Buktinya apa? Sudah dibuktikan loh oleh Tuhan Yesus. Yes? Tahu nggak? Aduh, Kak. Buktinya Tuhan cinta sama kita semua. Bukti Tuhan cinta sama kita semua? Iya. Tuhan mau apa? Mau kita jujur. Iya, Tuhan mau kita jujur. Tapi buktinya Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau mengampuni dosa kita dengan apa? Kasih sayang. Dengan apa? Tuhan? Apa tuh? Dengan apa? Apa? Dengan apa? Ini Kameli udah buat tanda-tanda nih. Salah ya? Gini ya? Dengan dia menyerahkan dirinya, dengan diapain? Disalibkan dirinya. Iya, dengan Tuhan Yesus mau mati di kayu salib. Ya kan? Oh, begini ya? Bukan ini ya? Bukan. Iya, gini ya? Iya, Tuhan Yesus mau mati loh, dia di kayu salib. Dia mau menyerahkan dirinya untuk menebus dosa manusia, untuk mau mengampuni segala kesalahan manusia. Tuhan sayang sama Yes, Tuhan sayang sama Kinan, Tuhan sayang sama Rene, Tuhan sayang sama Betari. Nah, jadi jangan lupa kalau kita berbuat kesalahan, minta maaf, ya kan? Minta maaf kepada orang yang kita sakiti, minta maaf sama Tuhan. Nah, adik-adik, kita tahu Tuhan itu Maha Pengampun, ya kan? Tuhan mau mengampuni kita. Nah, kita juga anak-anaknya jangan lupa loh, kita kan mau dimaafkan sama Tuhan, tapi kita juga harus memaafkan orang yang membuat hati kita sedih. Pernah nggak, Yes? Yes, pernah nggak mengampuni siapa misalnya teman? Yes, pernah, Yes? Pernah. Pernah. Mereka sering malahan, kan? Hah? Sering malahan. Sering. Yes, mengampuni mereka, memaafkan? Iya. Iya. Rene pernah disakitin? Apa, Kak? Pernah. Terus teman Rene minta maaf, Rene maafin? Iya, Kak. Ya. Terus Betari juga pernah maafin teman Betari? Maafin, Kak. Iya, maafin. Pintar. Kalau Kinan gimana? Kenapa? Kinan pernah disakitin teman Kinan? Pernah. Terus dia minta maaf, Kinan maafin? Iya. Iya, pintar. Jadi kita juga harus bisa memaafkan teman kita yang sudah minta maaf. Ya, adik-adik ya. Kita janji jadi anak Tuhan yang taat dan setia sama Tuhan. Kita mau kalau kita melakukan kesalahan, kita minta maaf, ya kan? Bersedia berkata minta maaf. Kemudian kita juga mau memaafkan. Yuk, ada yang mau tanya dari yang tadi kita bahas, adik-adik? Yes, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Yes? Aku tadi bilang enggak. Enggak. Kinan? Ayat hafalannya apa? Ada sebentar. Kinan ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada.
Rene, Bapak cuma ada? tanyanya ayat hafalannya ke kalian. Oke, abis ini Kameli jawab. Rene ada pertanyaan? Kak. Enggak. Kalau Betari ada pertanyaan? Enggak. Oke, ayat hafalannya dari Hosea 14 ayat 3a. Coba kita baca ya. Kita baca ya. Hosea 14 ayat 3a. Sudah? Wait, Coba. yang ini kan Kak. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Oke, sampai situ. Itu ayat 3a. Sampai tanda serunya. Ya, sampai tanda seru. Bawalah serta kata-katamu, kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Bisa ngafalin? Bawalah serta kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Oke? Kata hafalannya ya. Nah, adik-adik, ayat hafalannya kalian hafalin. Kemudian Kameli juga ada tugas nih sama adik-adik di rumah. Sebentar ya. Kak Samuel, Sam, kasih tunjuk deh Sam yang tugasnya dulu deh Sam. Nih, Kak Samuel akan share tugasnya ya adik-adik. Nanti Kameli juga akan share di WA grup Taruna. Nanti adik-adik tugasnya mencari 6 kata. 6 kata sudah kelihatan nih, Kak Samuel lagi share screen. Wait, Kak Samuel itu di mana? Iya, anak Kameli. Betul saya. Nah, ini dia nih adik-adik. Nih, carilah 6 kata tersembunyi yang sesuai dengan cerita Alkitab hari ini. Nah, tadi kan kita baca Hosea 14 ayat 2 sampai 9. Nah, ada kata-kata kuncinya tuh di situ. Kalian cari nanti 6 kata ya. Nanti Kameli kirim di WhatsApp grup Taruna ya setelah Kameli, ya. Kameli. Itu kan di sebelah kiri di paling bawah. Itu tuh sebenarnya tuh yang garis ke bawah itu I atau I gede atau L sih? I gede. Mana tuh? Tunggu. Itu yang ini nih. Itu LL. Oh, itu L. Ya. Ya, itu LL semua. Kalau I itu pokoknya ada titiknya di atasnya. Udah kebaca kan tuh? Udah dapat satu. Ya kan? Ada 6 kata nanti. Ya, tadi yang Kameli ucapin pasti ada di situ. Ya kan? Nanti dicari ya tugasnya ya. Selain ayat hafalan, tugasnya mencari 6 kata yang tersembunyi. Nanti kalian kerjain di rumah ya. Kalian hafalin di rumah. Oke, nanti tugasnya ini kirim di WA grup, di WA apa namanya Taruna lagi ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau main game. Oke, ada yang mau tanya tadi tentang ayat hafalan dan tugasnya? Ada? Kinan, ada mau tanya enggak? Enggak. Enggak. Rene? Mengenai ayat hafalan dan tugasnya? Mau tanya? Tidak, Kak. Enggak. Kemudian Betari ada yang mau ditanya enggak? Enggak, Kak. Oke, yes, ada? Ya, sekarang kita main game ya. Sam, kita main game, Sam. Nah, adik-adik, gamenya ini kita mencari 5 adik-adik, mencari 5 kata, 5 kata yang berhubungan dengan apa namanya, yang berhubungan dengan cerita hari ini. Ini kayak pernah lihat permainannya deh. Ini virtual ya? Hah? Ini virtual ya? Ini tebak kata. Nah, kunci jawabannya tuh ini permainannya virtual kan? Virtual. Virtual. Virtual itu apa? Sam, virtual itu apa? Sam, tolong Sam. Bagaimana permainannya, Sam? Coba. Adik-adik bisa itunya, bisa nebak nggak di mana itunya? Di mana kata-katanya?
Tunggu. Sam, mereka bisa nginiin. Betul, ini kan kayak Yang aku ketemuin katanya cuma buah kue dong. itu kan Apa? Yes. Tuh. Kata yang cuma aku temuin itu buah kue. Enggak ada. Kunci jawabannya tuh ada di gambar-gambar itu. Coba deh kalian lihat. Ada nggak kata-kata yang kalian sudah temukan? Ada 5 loh. Ada 5. Coba. ini. Oh gitu, Getsemani, kamu cari Getsemani. Aku nggak tahu. Kata-katanya berhubungan dengan pelajaran kita hari ini. Kan Getsemani kan nggak ada tuh. Nih Kak, Apa? maaf. Maaf. Ada. Maaf Kak Samuel. Maafnya yang mana? Di sebelah mana? Coba Sebelah mana? di sebelah kiri, kanan, atas, bawah. Yang mana? Di tengah Kak. Di tengah yang mana nih? Oh iya, maaf. Kanan. Oh ini ya. Kanan. Iya, Iya Kak. Oke. Dan Kak Sam. Oke ya, Kak. Minta maaf. Oke. Gambarnya yang mana nih? Gambarnya pintar. Gambarnya yang mana? Gambarnya yang mana? Yang minta maaf. Ini ya. Kuningnya. Iya. Oke. Oke. Oke, benar. Kinan ketemu Hosea. Di mana? Ya, Kan? coba di mana? Di sini. Di ujung paling terakhir yang ini nih. Di mana? Nabi Hosea. Yang ini nih. Anotet, anotet. Iya. Di anotet Kita udah aja. belajarin anotet di sekolah. Oh iya. Oh iya. Nabi Hosea. Yang mana gambarnya? Kayaknya yang paling pertama. Satu orang tuh Kasam. Oh yang ini. Iya benar. Oke, benar. 3 lagi yuk, 3 lagi. Ayo 3 lagi. Yang berhubungan ya, berhubungan cerita hari ini. 3 lagi. Aduh, pengen bilang Taurat tapi enggak ada. Taurat itu apa? Taurat itu apa? Enggak jadi. Benar. Benar ya, tadi benar. Cuma Taurat itu apa? Nah, ketemu nih. Di mana? Allah. Anotet aja di mana? Yes. Ini, udah kuangkat Oke. ya. Kasih Allah ya. Oke, yang mana gambarnya? Ku bilang sih yang paling sini loh. Yang love. Iya benar. Oke, benar. Ini 2 lagi, 2 lagi. Saya lagi masalah nota itu untuk nyari Hosea, tiba-tiba ketemunya sama. Israel. Hah? Ya, di Di mana? mana tuh? Israel di mana? Siberia mana? Aduh, 1 menit lagi. Di mana? Ayo, benar lagi. Oh iya. Oh iya, benar. Oke, gambarnya yang mana nih? Oke. Yang ini. Iya, Ini yang ya. rame-rame. Oke. Oke, benar. Satu lagi. Itu apaan? Batu ya? Ayo ini apa yo? Itu kayak Boneka. Perintah. Di mana tuh? Di samping minta maaf. Di samping Ini ya. kanan. Ini minta Nah ya maaf. perintah Tuhan, perintah Tuhan. Oke, berhasil ya. Masih ada sisa waktu 50 detik lagi. Wah, keren. Nah, ini Kak, ini websitenya Wordwall kan? Iya, Ya. iya Wordwall. Oh iya, ini aku suka main nih di sekolah nih kalau gabut. Oh Biasanya di kelas. iya. Suka main nih. Adik-adik, terima kasih. Adik-adik pintar semua ya. Sudah menjawab 5 pertanyaan. Nah, nanti permainan ini Kameli Kameri kirim ke ini adik-adik, ke WA Taruna ya adik-adik ya. Ke WA Taruna lagi, Kameli nanti kirim. Adik-adik bisa main lagi. Jawabannya tuh tetap 5. Tapi urutannya tuh berubah-berubah tuh adik-adik. Nanti ada yang ke samping, miring-miring, ada yang ke samping. Pokoknya ada yang dari atas ke bawah, ada yang dari kiri ke kanan, ada yang dari miring. Pokoknya berubah-berubah. Nanti adik-adik bisa cari sendiri ya. Oke, nanti setelah ibadah ini Kameli akan kirim ke
WAG Taruna. Kalian bisa main diulang-ulang, oke? Oke ya? Ya. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, ada yang mau bertanya enggak? Yes? Enggak. Kinan? Ada? Nggak ada. Rene? Nggak ada, Kak. Nggak ada. Betari? Nggak ada. Adik-adik bisa nggak lagu? Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku. Bisa? Coba, Kak Samuel tolong tulisin deh Kak Samuel. Lagu-lagu, bisa nggak ditulisin di share screen, Sam? Biar kita bisa nyanyi bareng-bareng, Sam. Udah, Sam? Di ininya, Sam. Sebentar ya adik-adik ya. Nanti Kak Samuel tulis lirik lagunya. Sudah, Kak Sam? Ini kok di bagian reaction ada ikon-ikon tersembunyi? Kenapa, Yes? Enggak, ini di bagian reaction ada ikon-ikon yang aneh. Iya, nggak tahu deh itu. Kak Samuel kali. Oh ya, kayaknya buat permainan Oh, permainan tadi. Sam, udah, Sam? Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Tutur kata tuh omongan kita ya adik-adik ya. Sudah, Sam? Pokok enggak. Rene tidur jam berapa, Rene? Ngantuk ya? Nah, ini udah ada nih tulisannya. Adik-adik kita nyanyi bareng-bareng ya. Bisa ya? Yuk, 1, 2, 3. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berpikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Adik-adik bisa nggak? Kinan lagunya bisa? Kinan. Bisa. Bisa. Rene? Rene bisa? Bisa. Yes, bisa ya? Betari, bisa ya? Yuk nyanyi yuk. Sebelum kita tutup dengan doa, kita nyanyi lagu ini ya. Sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Tuhan bila hati kamu
luka oleh tingkah ujarku, dan kehendakmu jadi panduku. Ampunilah jikalau Tuhan tak semenang dan aku orang berkesan. Dan ampunilah. Baik, adik-adik, kita bersatu dalam doa ya. Kita mau berdoa. Mana? Lipat tangannya, Betari juga. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada hari ini kami belajar untuk kami boleh mengakui kesalahan kami dan kami mau meminta maaf. Karena setelah kami minta maaf, ada perasaan lega, ada perasaan sukacita untuk kiranya kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Tuhan pimpin kami dalam kami menjalani hari-hari ke depan besok untuk kiranya Tuhan menyertai dan melindungi kami dari segala mara bahaya. Jauhkan kami dari virus corona, jauhkan kami dari sakit penyakit. Biar kami boleh sehat, kami boleh beraktivitas kembali, untuk kami boleh mengikuti sekolah kami, sekolah yang online Bapak, untuk kami boleh sungguh-sungguh belajar, untuk kami boleh mencapai cita-cita kami. Berkati Yesua, berkati Kinan, berkati Rene, berkati Betari. Tuhan selalu jaga dan lindungi mereka. Tuhan kiranya yang memberikan mereka hikmat dan kepintaran di dalam sekolah mereka. Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua kami juga, untuk mereka boleh dalam keadaan sehat, untuk mereka boleh Tuhan berkati. Juga saudara-saudara mereka juga, dimanapun mereka berada juga Tuhan berkati. Tuhan, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang sedang sakit, yang terkena virus corona, ataupun sakit penyakit lain. Tuhan kiranya mau berikan kesembuhan, kesehatan kembali. Untuk teman-teman kami, boleh bersama-sama dengan kami beribadah sekolah minggu kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa, kalau adik-adik keluar rumah, pakai masker ya adik-adik ya, jangan lupa pakai masker ya kan. Terus kalau nggak perlu nggak usah keluar ya adik-adik ya, karena lagi meningkat COVID-nya. Oke, tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu berdoa. Ya, adik-adik yang mau foto dulu adik-adik, Kak Samuel mau foto kita semua. Yuk, semuanya siap-siap. Ayo Kak Samuel kasih aba-aba. Oke. 2541. Oke dulu ya. 1, 2, 3. Ganti gaya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke. Selamat hari Minggu ya. Yes. Rene, Betari.